Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya mohon izin ya untuk memimpin rapat. Untuk kali ini ada dua hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama tentunya tugas yang pertama yang tadi diberikan yang ada di LMS, kemudian tugas yang keduanya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin kita akan coba dulu ya masuk ke tugas yang pertama. Yang pasti ibu-ibu sekalian udah tahu mungkin ya dua pertanyaan yang ada di LMS yang tadi. Nah, sekarang mungkin eh, kita akan masuk saja langsung ke pemaparan dari beberapa peserta atau dari masing-masing. Dimulai mungkin dari Bu Ida dulu. Untuk tugas yang pertama menurut Bu Ida, pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua pemaparannya seperti apa, silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tugas wabarakatuh. yang pertama, kita kan harus membuat karya visual ya untuk membuat poster atau yang lainnya. Nah, yang kita diskusikan itu adalah isu posternya. Satu, mengapa perlu mengenal peserta didik. Yang keduanya itu apa caranya ya untuk menggali potensi karakteristik atau cara untuk menggali potensi anak didik. Yang pertama, kalau ditanya mengapa, ya mau tidak mau mungkin kita harus eh, kalau mengajar, kalau kita melaksanakan pendidikan, mau tidak mau kita harus mengenal peserta didik itu, bahwa mereka itu adalah manusia dan mereka itu kan punya ciri masing-masing gitu. Ciri masing-masing, apalagi dikaitkan dengan merdeka belajar ya. Oke. Cirinya masing-masing mereka itu dari Allahnya gitu kan sudah Iya, sudah berbeda ya. caranya mungkin kita bisa dengan eh yaitu bisa dengan tes atau misalnya pendekatan pendekatan ketika kita KBM kan kita bisa ngobrol dengan yang lainnya, pendekatan Iya, secara pribadi itu bisa betul betul. dilakukan. Apalagi ketika merdeka belajar, mereka harus mulai mengenal dirinya sendiri dengan memulai itu tadi kan merdeka itu yang pertama itu memulai dari diri sendiri. Iya, Nah, memulai dari diri sendiri. memulai dari diri sendiri itu. Jadi mau tidak mau yang harus kita dorong itu adalah mereka harus mengenal mereka sendiri dan kita harus tahu potensi mereka di salah satunya itu bisa dengan tes, dengan ngobrol mungkin. Mohon maaf Bu Ida sebentar, untuk Bu Ana, bisa di on kan videonya? Iya, Bu Ana. Bu Ana, mari Bu Ana. Aku membuka ini membuka Word ya. Jadi langsung itu maaf ya kameranya. Iya, nggak apa-apa. Oh, Bu Ana di HP ya. Ya di HP. Oh iya, kalau memang pindah ya pasti kalau di HP banyak karena kan tidak ada itu yang kecil gitu. Oke, berarti Kalau untuk silakan Bu Ida dilanjut ya. cara mengenal potensi karakteristik bisa dengan ekstrakurikuler, mereka kan akan nanti kelihatan minatnya walaupun mungkin masih anak saru ya, tapi itu bisa untuk salah satu Iya. dengan dengan ekstrakurikuler itu pendapat yaitu yang dipikirkan oleh saya. Maka yang lainnya silahkan. Oke, sekarang kita coba lanjut ke Bu Erna untuk memaparkan pendapatnya mengenai pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua dalam tugas yang pertama. Silakan.
Oke, terima kasih untuk Bu Ernawati. Sekarang pemaparan dari Bu Ana, silakan. Saya izin buka word ya Pak ya, karena tadi saya sudah merangkum beberapa ya Pak ya. Oh iya, boleh boleh. Oke, saya hanya menambahkan saja. Jadi untuk mengenali, memahami serta membangun karakter dari peserta didik ini, kita harus masuki dunia mereka. Jadi interaksi sosial yang terjadi di kelas pun dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik masing-masing siswa. Kemudian guru juga harus menjadi apresiator. Jadi sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar menurunkan nilai akademis, tapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat penting gitu. Kemudian memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Nah, saat ini kan mempunyai karakter memimpin merupakan hal yang krusial ya. Jadi dengan hal yang kecil misalnya pembagian kelompok yang seperti itu kan bisa membangun kepemimpinan mereka. Kemudian yang terakhir, berbagi pengalaman inspiratif. Jadi tidak ada salahnya sesekali menceritakan pengalaman personal yang dimiliki guru untuk dibagikan kepada para siswa. Tidak harus cerita yang hebat atau untuk menginspirasi gitu ya. Sekecil apapun pengalaman yang kita ceritakan, pasti itu menjadi inspirasi bagi siswa. Udah Pak itu. Oke. Ketika anak bilang itu bisa kelihatan ketika anak biasa bilang terima kasih, Iya, maaf, itu betul. sudah kelihatan itu. Betul, betul. Anak itu sudah kelihatan itu. Kadang-kadang kan ada apa ya, anak tuh suka bapak bandel gitu ya. Iya, iya. Bapak bandel gitu kan. Eh, apa tuh nuhun-nuhun aja gitu. Jadi kadang ada yang kita kelihatan kalau di mata kita itu kan kelihatan udah tapi dia sangat Belum juga dicoba ya Bu ya. kadang bilang maaf ataupun itu kan. Betul, betul, Tapi Bu. kalau itu aduh Oke, terima kasih ya untuk eh, Bu Ana. Gimana Bu Ida? Ada tambahan? enggak, udah silakan Oke, masih ada materi yang lain kalau untuk apa saya, yang belum. ya kalau untuk saya pribadi mungkin ya, mengapa kita harus mengenal potensi atau karakteristik peserta didik, sudah pasti ya sebagai guru, apa, tidak lepas dari harus mengenali siswanya seperti apa, karena kadang ada beberapa siswa yang mengerti dengan cara A, ada beberapa siswa juga yang mengerti dengan cara B gitu ya. Bahkan mungkin eh, tidak eh, tidak semestinya gitu sekarang kita memberikan cara A ke semua siswa gitu. Mungkin ada beberapa juga yang tidak bisa menangkap cara itu. Maka dari itu ya, eh, sangat penting sekali kita mengenali potensi atau karakteristik peserta didik. Sementara untuk cara untuk mengenali potensi atau karakteristik peserta didik yang sudah saya rangkum mungkin sebagian. Yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik, mungkin ya bisa melalui cara tersebut, atau bisa juga melalui cara observasi tanya jawab dengan peserta didik agar kita tahu mana siswa yang memang sebetulnya bisa menjawab, mana siswa yang tidak, mana siswa yang aktif, mana siswa juga yang dia sebetulnya ingin menjawab tapi karena rasa malunya itu yang terlalu tinggi, akhirnya ah ya udahlah orang lain aja gitu, saya mah punya jawaban tapi nggak berani gitu untuk ke depan. Kemudian bisa juga dengan cara kenapa? Ada yang pura-pura pak, Nah ada betul. yang pura-pura, bukan pura-pura ya, mereka tidak mau menonjolkan diri. Nah itu betul Bu. Itu harus Betul, betul. iya itu padahal mereka mampu gitu tapi mereka tidak mau menonjolkan diri. Nah Dan itu. yang pengalaman saya di sekolah di sini itu pernah kejadian banyak anak-anak yang seperti itu tidak Iya. mau menonjolkan diri, mereka pura-pura tidak tahu pura-pura tidak, tapi itu kan kurang baik. Iya betul. Terus kemudian Jadi eh selain itu mungkin kalau seandainya di dalam kelas gitu ya, kita bisa melakukan observasi berupa ya tanya jawab seperti yang tadi, memberikan tugas juga gitu ya.
Tapi kalau misalkan di luar, kan kita melihat kembali ya sikap biasanya si anak itu kalau di kelas sikapnya dia sedikit terlalu takut gitu ya kepada guru, dia diam saja. Terus ada juga mungkin yang sedikit bandel atau tidak takut. Tapi ketika di luar kadang kita juga tidak tahu gitu ya karakternya gitu. Maka dari itu untuk mengetahui karakteristik peserta didik mungkin kita juga bisa membedakan dengan cara melihat ekskul siswa tersebut. Kadang suka ada perbedaan juga, ekskul A mah gitu ya, anak-anaknya pada sopan, karakternya seperti ini. Ekskul B seperti ini. Beda dengan misalkan ekskul futsal yang cenderung mungkin lebih ke power, tenaga, laki-laki mungkin ya, gengsi seperti itu. Pasti karakternya beda. Beda banget dengan siswa yang mengikuti ekskul organisasi seperti OSIS, Pramuka. Mungkin anak-anaknya pada terlihat mungkin ya karakternya gitu seperti apa. Nah, mungkin bisa juga kita masuk ke dalam ekstrakurikuler untuk mengetahui apa potensi atau karakteristik peserta didik. Kemudian bisa juga diskusi gitu ya, diskusi tentang apa yang akan dibuat setiap kelompok. Dan yang paling penting mungkin yang tadi juga Bu Ana sebutkan, kita bisa masuk ke dunia mereka dan menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Tapi kadang kita juga takut seperti ini, kita coba masuk ke dunia mereka, mereka malah jadi ingin berteman gitu ya. Perbedaannya itu sedikit, yang ditakutkan itu adalah merasa guru ini mah teman saya jadi dianggapnya teman bukan guru. Itu yang ditakutkan juga gitu ya. Kalau kita coba masuk lebih dalam ke dunia mereka gitu, tapi ya tetap aja bisa masuk ke dunia mereka menjadi sahabat gitu ya. Cuman ada batasan-batasan juga seperti itu mungkin dari saya. Gimana ibu-ibu, ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, betul. Masih mending Bu, masih mending kalau si anak itu ingin membahas masalah pekerjaan yang kita berikan gitu ya, pekerjaan rumah gitu, masih mending mau membahas itu. Ini kalau seandainya udah terlalu dekat, kadang si anak suka curhat masalah sesuatu yang sebetulnya itu tidak perlu kita bahas gitu ya. Misalkan curhat tentang yang lain dan sebagainya. Mending kalau misalkan si anak curhat tentang masalah yang ada dalam keluarga gitu Bu ya. Tapi ini curhat masalah yang lain gitu ya di luar daripada itu. Aduh, jadi gimana juga gitu, dia belum belum harus untuk mengenal sesuatu hal yang seperti itu tapi dia udah cerita masalah seperti itu. Nah, ada juga yang menyalahgunakan kedekatan antara anak dengan guru juga seperti itu. Jadi kalau untuk kita bagaimana nih? Dirangkum saja nanti lalu Oh iya, untuk tugas ini yang kedua, nanti ibu bapak yang tadi dipaparkan poin-poinnya dibuat saja di eh, apa itu tuh, di file Word ya. Nanti sama saya coba rangkum, kemudian saya masukkan yang benar-benar sama gitu ya, sesuai dengan yang kita diskusikan saat ini. Dan tambahan-tambahannya mungkin nanti sama saya diinfokan kembali Bu, kalau seandainya tambahannya ini dimasukkan ke tips cara untuk mengenai potensi atau karakteristik peserta didik boleh apa enggak gitu. Jadi nanti untuk tambahan-tambahannya saya juga izin dulu ke Bu Ida, Bu Ana sama Bu Erna untuk apa memasukkan tambahannya. Jadi kita sekarang cari, saya masukkan dulu pendapat yang samanya untuk apa pembuatan poster. Nanti tambahan-tambahannya saya apa infokan kembali mungkin seperti itu Bu untuk tugas yang pertama. skripnya kalau biasanya tinggal ambil dari Iya, itu ya. udah cukup, udah cukup.
Iya, ya jadi sampai nanti jadi input. iya. Oke, mungkin untuk tugas yang pertama saya anggap selesai ya, soalnya tinggal pembuatan poster saja seperti itu. Nanti posternya saya infokan juga di grup WhatsApp khusus untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu membuat peta jalan mengenai peran ibu ibu sekalian dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, sekarang mungkin saya ingin memberikan waktu kepada ibu-ibu sekalian untuk memaparkan eh, mengenai pertanyaan yang tadi. Dimulai dari Bu Ida, saya persilakan. Menurut saya itu alur menjadikan peserta didik sebagai pelajar Pancasila. Pancasila ya, Iya, pelajar ya. Eh, Kalau sebagai guru gitu ya, menjadikan kita aktif apa itu ekstrakurikuler. bukan aktif di kurikulum kan ada itu ada apa tuh ada materi kepramukaan Oh iya, iya. sejarah Dalam kan mewujudkan. itu kalau kita profil menginginkan anak menginginkan pelajar itu adalah siswa itu kan belajar Pancasila, Iya, sepertinya itu bisa dilakukan dengan intra kepramukaan itu kan ada intra ada ekstra, iya, jadi bisa di intra bisa di tadi di ekstra. Dari sana sepertinya kita bisa mengenali ada 8 nusa dharma, ada iya. Betul, betul. Sudah lengkap ya. ini profil pelajar Pancasila. Tinggal Sekarang mah anak-anak tapi mungkin nanti bisa dicari cara biar nanti ini dan apa tuh ya, kadang saya tahu tuh jadi anak-anak pramuka itu banyak yang berhasil juga itu termasuk iya, SMA Bu Ana itu betul, betul. terkenal. Oke, gimana untuk Mungkin dari sana juga bisa kita apa? Pembuatan peta jalannya menurut Bu Ida pengembangkan pengembangan kan tadi rencananya itu di dalam ekstrakurikuler pramuka gitu ya. Nah, kira-kira itu dimulai dari sekarang atau mungkin nanti setelah 4 bulan kemudian atau setelah 8 bulan atau setelah atau justru di akhir gitu pas 12 bulan kayak gitu, Bu. sepertinya jangan di ekstra, tapi kalau di ekstra itu kan lebih apa tuh lebih fleksibel. Oh iya, Kalau memang misalnya bagusnya lebih baik ke pramukaan yang intra, yang di intra saja gitu ya. pramukaan yang intra. Iya, Nah, yang di intra itu kan masuk sebagai jam pembelajaran iya, dan masuk sebagai kurikulum wajib juga kan iya, sebulan ya. betul, betul. Kalau 4 bulan, kalau kita ada dites, ya berarti di kepramukaan mungkin ada tahapan apa harus menjadi apa, Iya. harus menjadi apa. Tapi eh, silahkan mungkin kalau misalnya ibu bapak ada ide yang lain Oke, dilaksanakan ya. sekarang untuk Bu Ana silakan coba. Untuk Bu Ana silakan. Oke Pak. Kan di situ ada tadi kan lihat di LMS ya kan ada 4 ya. Iya. Kan tadi kata Bapak ada yang kita itu di ini aja lah jadi trimester 1, trimester 2, Mm-mm. trimester 3 sama 4. Iya, Nah, untuk Ya, trimester 1 berarti itu merupakan perencanaan ya. iya, Nah, untuk perencanaannya berarti eh, dimulai dari kan itu kan peranan guru kan berarti dimulai dari guru untuk apa ya? Untuk inilah
Iya. Terus kemudian yang kedua mengenal karakteristik siswa itu paling yang perencanaan itu yang di trimester Kalau 3 di yang di kalau di trimester 2 berarti masuk ke pramuka, kelas 10. kalau di pramuka kan itu kalau yang awal itu pasti apa ya dikenalkan apa gitu ya untuk ikut pramukaan itu kan dikenalkan belum dikenalkan yang berat-beratnya Iya. mengenal itu di yang itu trimester 4. Jadi kalau menurut Bu Ana itu ada gimana? Pengenalan. Pengenalan saja yang di trimester 1. Nah, trimester 2-nya baru masuk ke pelaksanaan, yaitu yang ke pramukaan itu yang intra itu. Iya. Oke, gimana Bu Ana? Cukup atau ada tambah lagi? Ya, trimester 3 berarti masuk ke evaluasi gitu. Trimester 3 sepertinya kalau di pramuka itu mungkin tidak apa itu kalau evaluasi kan biasanya itu kenaikan naik apa Naikkan tingkat gitu ya, Bu? nah kenaikan tingkat biasanya kalau yang sebelum itu kan suka ada campingnya dulu baru Iya, iya, betul, kenaikan betul. tingkat Ada pengukuhan seperti itu ya? nah seperti itu pengukuhannya nanti kan dievaluasi seperti itu kayaknya Iya. yang saya lihat memang di pramuka itu lebih tertata sudah aturan jadi ini jadi itu bisa lebih mudah untuk kita karena kalau misalnya untuk kita harus mata pelajaran pramuka sebelumnya harus buka dulu seperti itu Dari diri kitanya harus tahu dulu ya. ya betul makanya harus lebih dalam dulu jadi kita kan sudah ini mah udah jelas ada Iya. karena pengenalan nanti di semester 2 jadi apa jadi di apa itu di trimester 1 jadi apa di trimester 2 jadi apa kalau tidak salah kan eh, pramuka itu hanya di 1 tahun ya Untuk apanya, Bu? di kelas 1 yang intranya Iya, yang intranya hanya di kelas 10 saja. Untuk kelas 12, kelas 12, kelas 11 sama kelas 12 biasanya itu kadang si anak itu karena di kelas 10-nya dia udah mengikuti kegiatan intranya, jadi kelas 11, kelas 12-nya juga dia ingin mengikuti. Alhasil kan semua anak pramuka ditarik menjadi anggota ekstrakurikulernya. Seperti itu, Bu. Untuk melanjutkan kembali. Untuk Bu Ernawati, gitu ya gimana nih? Untuk Bu Ernawati, pemaparannya mengenai tugas yang kedua. Oke, terima kasih. Kalau saya mah ingin mendapat di sana kan kenapa? enggak peran kita Pak Ibu Bapak kita itu kan di sana di pertanyaannya peran kitanya Iya, bagaimana nih gitu iya, ya iya, betul, betul. di sana itu Nah, kalau kalau untuk saya sendiri mungkin di sini eh, mengenai peran saya sebagai guru ya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin poin pertamanya dulu gitu ya. Menggunakan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Kita skip dulu untuk kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan karena memang tidak apa masih menjadi
apa ya Bu, gambaran gitu ya, kita belum belum gongnya gitu, belum tahu gitu kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan seperti apa. Nah, untuk peran saya sebagai guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, mungkin tadi juga setuju dengan Bu Ida, yaitu kita bisa masuk ke dalam kurikulum yang sudah ada, di mana pramuka sudah menjadi sudah masuk ke dalam kurikulum intrakurikuler ya itu. eh, Selain daripada itu juga peran saya sebagai guru, nah mungkin kita sebagai guru bisa menjadi salah satu pembina gitu ya di di sekolah tersebut, baik itu pembina, pelatih gitu, mungkin lebih tepatnya eh, terutama wali kelasnya mungkin ya, wali kelasnya itu sangat berperan sekali gitu, bisa masuk ke dalam intrakurikuler yang tadi disebutkan melalui pramuka ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selain daripada itu juga eh, untuk yang lainnya mungkin masih banyak ya organisasi yang lainnya yang mengarah kepada mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ada dari apa, OSIS gitu ya, biasanya organisasi siswa intrasekolah. Kemudian ada juga dari organisasi yang lainnya seperti Paskibra, kemudian pecinta alam mungkin bisa juga. Yang paling ditakutkan itu siswa itu kalau seandainya kita sebagai guru tidak mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah, saya takut beberapa siswa atau beberapa anak malah mencari organisasi di luar sekolah. Mending jika seandainya itu baik gitu ya untuk si anak. Kalau seandainya sedikit kurang baik kan kita juga takut. Soalnya yang saya alami itu seperti apa? Si anak kadang ada yang baru lulus SMP, dia udah masuk ke SMK atau SMA baru kelas 11, karena dia tidak didorong untuk masuk untuk mengikuti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah tersebut. Akhirnya dia mencari jati dirinya di luar sekolah, mengikuti mungkin yang ditakutkan ya ibu-ibu ini mah, yang pernah saya alami seperti organisasi masyarakat seperti itu. Si anak kan belum dewasa, belum tahu, belum ini, belum itu, belum bisa memilih A dan B, dia udah mengikuti organisasi masyarakat seperti itu, yang mungkin dalam tanda kutip sedikit apa ya, berbau politik-politik seperti itu gitu. Dia kan intinya belum belum punya ilmu untuk masuk ke sana langsung gitu. Dia masih mentah, masih harus dikasih mentahan dulu sebelum dikasih sesuatu hal yang lebih besar. Itu mungkin yang pertamanya. Yang kedua yang ditakutkan itu si anak tidak didorong untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah, dia mencari lagi di luar selain dari organisasi masyarakat. Mungkin eh, hal-hal yang dia sukai. Yang ditakutkan itu ibarat dia sekarang suka motor gitu ya, suka motor, suka kumpul-kumpulan dengan anak muda yang lainnya, dan dia mencari organisasi di luar daripada itu yang ditakutkan. Maka dari itu peran saya ya sebagai guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, mau tidak mau, harus tidak harus ya, kita memang harus terjun untuk eh, mengawal anak didik kita. Tidak cuma dari kelas 10 saja mungkin ya, 10, 11, 12 kita kawal sampai dia benar-benar bisa mendapatkan pengertian Pancasila itu benar-benar baik, benar-benar yang benar, tidak diselewengkan kanan kiri ini itu gitu ya, suka ditambah-tambah ini itu juga. Soalnya gini Bu, saya pernah ngobrol dengan salah satu organisasi masyarakat, saya tanya tentang organisasi, dia tidak paham. Yang dia paham itu adalah saya sebagai organisasi masyarakat gitu. Terus tugas saya ya saya nagih iuran keamanan, saya ini itu.
kata saya, loh kok organisasi masyarakat kayak gini, nah itu yang ditakutkan gitu ya. Tapi kalau seandainya orang-orang yang ngerti organisasi masyarakat, apa itu organisasi, dia sudah dibina juga di sekolah gitu ya, mengenai organisasi baik di lingkungan ekstrakurikuler atau intrakurikuler, dia pasti akan tahu ketika terjun ke organisasi masyarakat. Organisasi adalah ini, ya ini, ada susunan kepengurusannya, tugasnya seperti ini, dan alhasil berguna untuk masyarakat, tidak untuk dirinya sendiri, dan dia tahu apa mengenai peranan dia sebagai organisasi masyarakat seperti itu, terutama mungkin dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu mungkin Bu kalau dari saya. Terus mengenai apa peta jalannya, kalau yang tadi saya sebutkan intrakurikuler, terus ekstrakurikuler itu mungkin bisa masuk ke tahap sekarang ya, yang dari tahap awal gitu menuju tahap, ya menuju tahap 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan kita harus meraba dulu kurikulum apa kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan seperti apa. Tapi tadi saya sedikit baca di modul yang disediakan oleh LMS, saya coba sekarang kaitkan. Jadi untuk tahap sekarang itu membangun karakter dalam keseharian dari dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kurikulikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, tadi mungkin masuknya ke poin sekarang. Kemudian lanjut ke tahap 4 bulan, bisa mengembangkan budaya, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Terus masuk lagi ke tahap 8 bulan, membuat pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, maju ke tahap terakhir ya, 12 bulan, yaitu penguatan muatan lokal dalam pembelajaran sesuai dengan kejuruan satuan pendidikan. Tapi itu hanya sekedar temuan yang tadi saya lihat di modul saja gitu ya. Kalau untuk gambaran mengenai kurikulum sekolah penggerak saya juga masih belum tahu. Kemudian untuk SMK pusat keunggulan juga masih belum tahu. Seperti itu mungkin Ibu pemaparan dari saya mengenai tugas yang kedua. Oke, ada tambahan gimana? Sepertinya cukup ya untuk apa tadi saya mintanya untuk peta alur itu 1 tahun. Itu Iya, sudah jelas iya, ada kalau misalnya mau ambil yang mana itu iya, mungkin hasilnya itu harus diupload dan mungkin harus ya, tapi kita kan harus harus apa tuh mengkerucut. iya, betul, betul. Nah, mau yang mana karena ini 1 tahun loh gitu untuk Iya, kita buat petanya. iya, betul. Mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Abdan sudah bisa diturunkan ini semester pertama, kedua, ketiga dan keempatnya sudah ada. Nanti kita mungkin tinggal menanggapi, oh ya kenapa trimester pertama begini, Iya, betul. kenapa ini gitu. Nah, peran di trimester pertama kita jadi concernnya harus apa, harus bagaimana Iya, bagaimana karena di sana di ruang kolaborasi itu tidak tahu apakah ini cukup di apa sih di tidak apa namanya hanya diskusi seperti ini saja atau memang harus dijabarkan lagi nanti iya, untuk narasi. iya, iya. Boleh, belum dilihat dengan Belum, dibaca belum. dengan ini dengan menyelesaikan tugasnya. Ini mungkin kalau tadi dari Bu Silvi ini bisa cukup satu orang saja yang mengambilnya. Iya, iya Bu, gitu. Oke, gimana ibu-ibu, Bu Ana, Bu Erna, ada yang mau ditambahkan lagi atau sudah cukup untuk tugas yang kedua? Cukup ya? Oke, terima kasih mungkin atas kehadirannya untuk Bu Ida, Bu Ernawati, kemudian Bu Ana juga mengenai pemaparan baik itu tugas yang pertama atau tugas yang kedua.
Nanti sama saya hasil dari diskusi kali ini saya coba simpulkan, kemudian saya buat poster dan peta jalannya. Nanti saya kirim semuanya di grup WhatsApp ya untuk dikonfirmasi apakah tugas ini memang sudah cukup untuk dikirimkan, untuk diupload, atau misalkan masih banyak kekurangan bisa ditambahkan seperti itu mungkin ibu-ibu ya. Iya. Terima kasih ibu-ibu. Selamat beristirahat. Sampai jumpa ya. Belum makan. Aduh, aduh. Konsumsinya udah ditransfer mungkin ya. Terima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.